Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akan mengabsen sesuai dengan nama panggilan ya. Yang pertama, Jamal. Hadir Pak. Udin. Hadir Pak. Sugin. Hadir Pak. Ucup. Hadir Pak. Hanif. Hadir Pak. Syafullah. Hadir Pak. Asep. Hadir Pak. Ini Rohim mana Rohim? Bawon Pak. Bawon. Allah. Bandel betul online Pak. Ikut bawon. Nah, ada yang tahu sekarang kita mau bahas materi tentang apa? Jamur. Bagus, berarti udah belajar. Udah. Ada yang tahu jamur itu apa? Ada Pak. Tahu Pak. Ada Pak. Ya, betul. Jamur tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Nah, bagus. Jadi tumbuhan jamur itu bersifat heterotrof ya. Atau juga jamur juga itu bisa disebut sebagai fungi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri umum jamur itu apa? Nggak tahu. Belum tahu Pak. Nah, ciri-ciri umum jamur itu, jamur merupakan organisme multiseluler dan beberapa ada yang uniseluler. Jamur memiliki perbedaan yang terlihat dari struktur tubuh, memperoleh nutrisi dan cara reproduksi. Nah, untuk struktur tumbuh jamur tersebut tersusun oleh eukariotik yang terdiri dari sel dan zat katin. Ada yang tahu zat katin itu apa? Nggak tahu Pak. Lupa Pak. Nah, zat katin itu tersusun atas polisakarida yang mengandung nitrogen, bersifat kuat tetapi fleksibel. Tahu kan ya fleksibel? Seperti slime itu fleksibel. Nah, zat katin pada jamur mirip dengan yang ditemukan pada kerangka luar serangga atau arthropoda. Nah, fungi tidak memiliki klorofil, oleh karena itu fungi tergolong organisme heterotrof. Nah, untuk cara mengelola nutrisi jamur tersebut, dia menyusun tubuh makrokopis, memanjang membentuk benang yang disebut hifa. Hifa bercabang, cabang membentuk jaringan yang disebut sebagai, ada yang tahu? Yang disebut itu sebagai micellium, itu menyusun jaringan-jaringan membentuk tubuh buah. Nah, untuk cara reproduksinya itu ada yang tahu jamur memiliki cara reproduksi berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Reproduksi Belum paham, Pak. berapa cara? Dua Pak. Apa saja? Aseksual dan seksual. Nah, benar. Nah, secara seksual jamur bereproduksi dengan menghasilkan spora aseksual. Adapun secara seksualnya dengan konjugasi. Selanjutnya membentuk spora seksual. Nah, reproduksi secara seksualnya jamur itu bervariasi tergantung pada jenis jamurnya. Tapi pada setiap jamur selalu terjadi dengan konjugasi. Konjugasi ini diikuti oleh singgami. Singgami melibatkan palmogami dan poligami. Nah, berikutnya adalah klasifikasi jamur. Nah, jamur yang terdapat di sekitar kita ini, atau juga bisa disebut yang diketahui, itu terdapat 100.000 spesies jamur yang telah diketahui. Nah, jamur juga memiliki beberapa divisi seperti yang sudah ditulis di atas. Yang pertama adalah divisi Zygomycota. Nah, jamur ini memiliki ciri-ciri tubuh multiseluler. Habitatnya umum di dataran sebagai sporofit dan hifa tidak bersekat, dengan cara reproduksi vegetatif dan vegetatif dengan menggunakan konjugasi hifa untuk yang jantan dan konjugasi hifa untuk yang betina. Cara perkembangan biakannya sendiri itu secara aseksual dengan
dilakukannya spora yang berasal dari spragium yang terpecah. Beberapa hifa akan tumbuh dan ujungnya membentuk spragium. Spragium berisi spora yang terhambur. Inilah yang akan tumbuh menjadi miselium baru atau jamur atau benih jamur yang baru. Nah, definisi yang berikutnya adalah definisi Asomycota. Nah, ciri-ciri jamur ini adalah yang pertama, tumbuhan yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hidupnya itu ada yang parasit, sporofit, ada yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumput kerak. Ada yang tahu lumput kerak itu hidupnya di mana? Semen. Ya, cara reproduksinya itu dia dengan pembelahan pertama itu dengan dua jenis hifa, yaitu hifa yang jantan dan betina, membentuk alat kelamin. Dengan kedua jenis kelamin tersebut membentuk terjadinya plasmogami atau penyatuan sitoplasma tanpa disertai penyatuan inti. Nah, yang dimaksud di sini tanpa penyatuan inti itu dia tidak perlu menyatukan alat kelaminnya itu langsung ke dalam lawan jenisnya. Yang ketiga adalah definisi Basidiomycota. Nah, ciri jamur ini termasuk dalam yang memiliki ciri khas dalam alat reproduksi generatifnya berupa basidium sebagai alat penghasil spora. Yang berikutnya itu adalah kebanyakan anggota spesies berukuran makroskopik atau juga disebut jamur yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, sporanya itu bersifat seksual, terbentuk pada basidium yang berbentuk ganda. Nah, cara daur hidupnya itu dimulai dari pertumbuhan spora basidium atau conidium. Nah, conidium akan tumbuh menjadi benang hifa yang akan bersekat dengan satu inti. Kemudian hifa membentuk mesidium. Hifa dari dua stain yang berbeda antara jantan dan betina, ujungnya akan bersinggungan dengan dinding sel yang larut. Inti sel dari salah satu sel tersebut pindah ke sel yang lain. Nah, begitulah materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang paham dapat ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau jamur yang ada di Banten itu jenis jamur apa? Kayak contohnya panggung gitu. Kamu kada seperti itu ya. Nah, itu jamur yang tergolong dalam definisi Basidiomycota dan juga bisa juga dia merusak tanaman. Contohnya itu tanaman hias. Kalau di tanaman hias itu dia juga berwarna putih dan juga berwarna seperti putih tulang itu, agak kuning-kuning gitu dia. Sehingga membuat tanamannya mati. Berbicara mengenai makanan, apa makanan favoritmu? Apakah jamur salah satunya? Atau kamu malah belum pernah makan jamur? Oke, tidak masalah, tapi kamu tahu jamur kan? Ya, jika kita lihat bentuknya memang mirip seperti tumbuhan. Tapi, kalau kamu anggap jamur sebagai tumbuhan, itu kurang tepat. Karena jamur tidak memiliki klorofil seperti pada tumbuhan. Nah, seperti apa ciri-ciri jamur? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jamur tidak memiliki klorofil. Itu artinya jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri atau biasa disebut sebagai heterotrof. Meskipun begitu, jamur dapat memperoleh nutrisi dengan beberapa cara, seperti menjadi jamur saprofit, yaitu dengan menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Bisa juga sebagai jamur parasit, yaitu memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari organisme hidup atau inangnya. Opsi terakhir, jamur juga dapat bersimbiosis dengan organisme lain yang saling menguntungkan.
Misalnya, simbiosis antara jamur dengan alga hijau yang disebut dengan lichen. Ciri jamur yang lain adalah struktur tubuh jamur bersifat multiseluler atau bersel banyak, tetapi ada juga yang bersifat uniseluler. Meskipun demikian, semua jamur tersusun oleh sel eukariotik, yaitu selnya telah memiliki membran inti. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kelompok Zygomicota, satu-satunya jamur yang memiliki hifa senositik atau tidak bersekat. Contohnya, Rhizopus stolonifer yang menyebabkan roti membusuk. Tetapi ada juga yang menguntungkan seperti Mucor himalis untuk fermentasi susu kedelai. Ada juga Beveria bassiana yaitu sebagai pengendali hama alami. Kelompok kedua Ascomycota dengan ciri-ciri memiliki inti yang banyak dengan hifa yang bersekat. Contohnya Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk pembuatan tape. Ada juga jamur penghasil antibiotik yaitu Penicillium notatum. Berikutnya kelompok ketiga adalah jenis jamur berukuran makroskopis yang biasanya kita konsumsi, yaitu Basidiomycota. Dengan ciri utama memiliki basidiokarp dan badan buah seperti payung. Contohnya Volvariella volvaceae atau jamur merang, yang biasanya kita makan. Tapi ingat, tidak semua jamur bisa dimakan ya, termasuk Amanita phalloides yang menghasilkan racun. Kelompok terakhir adalah jenis jamur yang belum diketahui cara reproduksinya. Jamur tersebut dikelompokkan sebagai Deuteromycota. Kelompok Deuteromycota biasanya menyebabkan beberapa penyakit, seperti Vinea versicolor yang menyebabkan penyakit panu. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi kan dalam jamur itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang bisa menjelaskan atau menurut pendapat kalian? Di sini saya akan menjelaskan kelebihan jamur itu, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, jamur dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam industri rumah tangga. Contoh, pembuatan tape dan minuman beralkohol. Dan di sini juga ada kekurangan, dan kekurangannya itu akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Saya bisa menambahkan, Pak. Ya, Selain menguntungkan, jamur dapat pula merugikan manusia. Jamur dapat mengurangi bahan yang diperlukan manusia sehingga mendatangkan kerugian yang sangat besar. Contohnya, kerugian yang ditimbulkan jamur ialah pembusukan makanan serta pelabuhan kayu pada kapal dan jembatan. itu juga dapat disimpulkan berarti jamur itu dapat menguntungkan dan merugikan manusia. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau juga dapat merusak tanaman dan tubuh manusia. Nah, sekian mungkin yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti akan saya share ke grup. Silakan dikerjakan dan bisa dikumpul ya. Ya. Nah, Ada saya paket. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.